Monaichi. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifatur Rahman dari kelas Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan 1C dengan nomor induk mahasiswa 2002070554. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint mengenai materi-materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah teori biomonitoring dengan dosen pembimbing Bapak Otto Prasadi SPI MSI. Materi-materi yang akan saya sampaikan pada PowerPoint kali ini diantaranya adalah materi bioindikator, bioindikator kualitas air, bioindikator kualitas tanah, dan bioindikator kualitas udara. Yang pertama adalah pengantarnya, yaitu bioindikator adalah kelompok atau sekumpulan organisme yang saling berhubungan dan keberadaannya atau perilakunya sangat erat berhubungan dengan kondisi lingkungan tertentu. Bioindikator menunjukkan sensitivitas dan atau toleransi terhadap kondisi lingkungan sehingga memungkinkan untuk digunakan sebagai media atau alat penilai kondisi lingkungan. Respon organisme terhadap pencemaran. Suatu organisme yang dapat memberikan respon, indikasi peringatan dini, representasi, refleksi, dan informasi kondisi atau perubahan suatu ekosistem disebut bioindikator. Bioindikator merupakan salah satu komponen yang penting dalam pengelolaan ekosistem. Tipe bioindikator yaitu ada 3, yaitu indikator lingkungan, indikator ekologis, dan indikator keanekaragaman hayati. Menurut ODUM 1993, pedoman mengenai makhluk hidup yang dapat digunakan sebagai bioindikator yaitu spesies Tenno, yaitu kisaran toleransi sempit lebih baik dipakai sebagai indikator dibandingkan dengan spesies yang Euri atau kisaran toleransi yang luas. Yang kedua ada spesies yang dewasa lebih baik dipakai sebagai bioindikator dibandingkan dengan yang masih muda. Yang ketiga, sebelum mempercayai penampakan makhluk sebagai indikator ekologis, maka terlebih dahulu harus ada bukti yang cukup bahwa suatu faktor yang dipermasalahkan memang benar dan membatasi. Yang keempat, banyak hubungan di antara jenis populasi dan seluruh komunitas seringkali memberikan indikator yang lebih dapat dipercaya daripada satu jenis yang tunggal. Kelebihan bioindikator dibandingkan teknik lainnya, penggunaan bioindikator secara fundamental berbeda dari ukuran klasik kausalitas lingkungan dan menawarkan banyak keuntungan. Di antaranya yang pertama, bioindikator menambahkan komponen temporal yang sesuai dengan rentang kehidupan atau waktu tinggal suatu organisme dalam sistem tertentu. Yang kedua, sebagai alternatif tentang toleransi bioindikator memberikan gambaran tingkat polutan yang bermakna secara biologis. Yang ketiga, manfaat lain dari penggunaan bioindikator adalah kemampuan mereka untuk menunjukkan efek biotik polutan secara tidak langsung karena banyak pengukuran fisik atau kimia yang tidak biasa. Terakhir, bahwa biota itu sendiri adalah prediktor terbaik tentang bagaimana ekosistem merespon penggangguan atau kehadiran seseorang pemicu stres. Pentingnya mempelajari bioindikator. 1. Memberikan kewajiban kepada para mahasiswa untuk memiliki kompetensi di bidang materi ekologi. Yang kedua, untuk memberikan informasi tentang ekologi tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, memperoleh pengetahuan tentang berfungsinya ekosistem dan tentang hubungan antara komponen dasar dan dampak kegiatan manusia pada ekosistem. Yang keempat, memperoleh pengetahuan dasar tentang bioindikator dari biomonitoring. Materi selanjutnya adalah bioindikator kualitas air. Pada bioindikator kualitas air terdapat subbab yang akan saya rinci, yaitu bagian pengantar, perifiton, makroinvertebrata, makrofita, dan situs atau ikan. Sebagai pengantar, pertumbuhan
Populasi manusia dan industrialisasi telah menyebabkan polusi sebagian besar ekosistem perairan dan mengakibatkan penurunan kualitas air lingkungan. Metode biologis telah terbukti sesuai untuk pengawasan ekosistem akuatik. Organisme indikator diperlukan untuk meningkatkan program penilaian pada dampak ekologis aktivitas antropogenik pada lingkungan akuatik. Plankton. Plankton dapat digunakan sebagai indikator pencemar air karena plankton sangat sensitif terhadap perubahan alam. Mereka menjadi penanda terbaik kualitas air, khususnya kondisi danau. Plankton berfungsi untuk mendeteksi perubahan dalam kualitas air bahkan ketika pengukuran kualitas air tidak tersedia atau terlalu bervariasi. Biomonitoring air dilakukan dengan melihat keberadaan kelompok organisme indikator. Organisme tersebut diantaranya 1. Plankton, kelompok mikroorganisme yang hidup layang-layang di dalam air. Yang kedua, perifiton, kelompok alga, cyanobacter, mikroba, dan detritus yang hidup di dalam air. 3. Mikrobenthos, itu kelompok mikroorganisme yang hidup di dalam atau di permukaan air. Yang keempat, kelompok makroinvertebrata di dalam atau permukaan air. Yang keenam, makrofita, kelompok tumbuhan air. Yang keenam adalah nekton, ikan. Kelompok ini digunakan untuk menduga kualitas air sebab mampu menggambarkan pengaruh perubahan kondisi fisik dan kimia di perairan dalam kurun waktu tertentu. Jenis-jenis plankton. Plankton terdapat 2 jenis, yaitu zooplankton dan fitoplankton. Zooplankton adalah hewan mikroskopis yang hidup di dekat permukaan tubuh air. Mereka adalah perenang yang buruk, sebaliknya mengandalkan arus dan arus sebagai mekanisme transportasi. Mereka memakan fitoplankton, bakterioplankton, atau detritus. Fitoplankton adalah mikroorganisme yang telah digunakan untuk pengamatan yang berhasil terhadap kontaminasi air dan merupakan indikator yang berguna untuk kualitas air. Perifiton adalah lapisan berlendir yang melekat pada batuan dan substrat stabil lainnya yang terdiri dari aliran dasar. Perifiton sangat bermanfaat untuk ekosistem, tetapi dalam keadaan tertentu dapat berproliferasi, yaitu menyebabkan masalah pengelolaan sumber daya air seperti menurunkan nilai estetik, rekreasi, dan keanekaragaman hayati. Degradasi ekologi perairan dapat menyebabkan perubahan besar dalam komunitas perifiton. Makroinvertebrata. Makroinvertebrata merupakan kelompok hewan tidak bertulang belakang yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Makroinvertebrata air dapat memberikan gambaran mengenai kondisi fisik, kimia, dan biologi suatu perairan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan makroinvertebrata yaitu kehadiran sangat dipengaruhi musim. Makroinvertebrata hanya merespon pengaruh perubahan kondisi lingkungan. Kondisi fisik dan kimia perairan seperti kecepatan aliran air, substrat dasar sungai, keberadaan pusaran dan genangan air, lebar sungai, kemiringan tutupan vegetasi pada tebing sungai, kandungan unsur hara dan konsentrasi oksigen terlarut dapat mempengaruhi keberadaan makroinvertebrata. Sifat-sifat makroinvertebrata air yaitu sensitif terhadap perubahan kualitas air, ditemukan hampir di semua perairan, terdiri atas banyak jenis serta merespon berbeda pada gangguan yang berbeda pula, bergerak secara terbatas, mengakumulasi racun pada tubuhnya, dan mudah dikumpulkan atau diidentifikasi paling tidak sampai tingkat famili. Makrobenthos. Benthos adalah hewan yang sebagian besar siklus hidupnya di substrat dasar perairan. Makrobenthos amat peka terhadap perubahan lingkungan perairan yang ditempatinya sehingga akan berpengaruh terhadap komposisi dan kelimpahannya. Penggunaan makrobenthos sebagai penduga kualitas air dapat digunakan untuk kepentingan pendugaan pencemaran yang baik. Makrofita tumbuhan air. Makrofita adalah indikator yang berguna dari kondisi
Lingkungan sungai. Banyak peneliti telah melaporkan peran makrofita sebagai bioindikator yang berharga dan berkualitas, khususnya untuk bioindikator kualitas air. Makrofita air membentuk komunitas penting dalam ekosistem perairan karena dalam banyak kasus mereka adalah produsen utama. Mereka menghasilkan biomasa yang tinggi dan mereka berkontribusi terhadap keanekaragaman hayati. Pemeliharaan keanekaragaman makrofita dianggap dapat meningkatkan kualitas ekosistem lahan basah yang terdampak positif kepada manusia. Makrofita air dapat memperoleh nutrisi dari sedimen serta langsung dari air itu sendiri. Akibatnya, ketersediaan nutrisi sedimen dapat membatasi pertumbuhan dan distribusi dari makrofita. Ikan adalah salah satu spesies yang sering digunakan sebagai bioindikator lingkungan untuk memantau tingkat pencemaran atau kualitas air lingkungan karena kepekaan terhadap pencemaran. Jadi, menggunakan ikan sebagai bioindikator merupakan alat pemantauan yang baik, terutama yang berkaitan dengan aspek polusi dan implementasi teknik dalam pengolahan sungai. Ikan sering digunakan untuk mengetahui dampak berbagai jenis polutan organik. Materi selanjutnya adalah bioindikator kualitas tanah. Di bagian bioindikator kualitas tanah ini, yang akan saya jelaskan adalah bagian pengantar, tumbuhan, dan hewan tanah. Untuk pengantar, tanah adalah sumber daya penting bagi manusia dan ekosistem. Tanah merupakan rumah bagi banyak makhluk hidup organisme yang saling bergantung, yang masing-masing memainkan peran penting dalam fungsi tanah dan siklus biogeokimia. Pemantauan jenis dan jumlah zat beracun yang masuk ke dalam tanah merupakan pekerjaan yang melelahkan dan rumit karena kompleksitas waktu dan biaya yang dibutuhkan, terutama bila proses identifikasi mengarah pada bahan kimia. Bioindikator mampu menghadirkan perubahan yang memungkinkan generalisasi informasi tentang kualitas lingkungan, misalnya akumulasi zat dalam konsentrasi lebih tinggi dibanding yang dianggap normal atau esensial untuk metabolisme tubuh yang menghadirkan perubahan dalam hal jumlah organisme. Hewan tanah. Invertebrata, beberapa kelompok taksonomi invertebrata tanah dan tanaman tingkat tinggi telah diusulkan sebagai organisme bioindikator yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah Isopoda, Calembola, dan Diplopoda, Anthropoda, tanah dari kelompok hewan saprophag yaitu Isopoda, Calembola, dan Diplopoda, merupakan hewan yang dianggap paling tepat untuk mengevaluasi efek akumulasi zat beracun yang ada di dalam tanah karena kontak langsung dengan kontaminan yang ada di dalamnya. Yang kedua ada nematoda. Nematoda adalah hewan yang banyak digunakan untuk indikator kualitas tanah karena memberikan gambaran taksonomi dan pakannya sangat melimpah. Kemudian ada tumbuhan. Tumbuhan juga dapat digunakan untuk bioindikator. Tumbuhan memberikan informasi penting tentang potensi zat sitotoksik, genotoksik, dan mutagenik, bahkan ketika terpapar dalam jangka pendek, dan menawarkan beberapa keuntungan seperti budidaya biaya yang rendah dan peralatan relatif mudah dibandingkan mamalia. Tumbuhan juga menunjukkan hasil yang memuaskan, menunjukkan bahwa tanaman cukup sensitif untuk mendeteksi efek buruk dari sampel lingkungan. Tumbuhan dapat langsung terkena kontaminan tanpa pengenceran atau penyaringan sampel. Tumbuhan sebagai bioindikator tanah alami. Gulma sebagai bioindikator telah dikenal sejak lama. Banyak gulma dapat tumbuh di tanah dan di lingkungan yang berbeda, tetapi masing-masing spesies memiliki kisaran kondisi optimum di mana ia dapat ditemukan. Gulma biasanya dicirikan oleh strategi kompetitif atau kasar dan hanya sedikit yang memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ekstrim. Bioindikator kualitas udara. Polusi udara
mengacu pada jumlah zat berbahaya yang terkonsentrasi di atmosfer dan mengisi udara dalam waktu atau konsentrasi melebihi yang diizinkan. Penurunan kualitas udara membawa pengaruh yang buruk serta langsung berindikasi pada manusia dan lingkungan. Penurunan kualitas udara membawa pengaruh yang buruk secara langsung dan tidak langsung terhadap keberadaan makhluk hidup. Polutan di udara dihasilkan oleh aktivitas manusia dan proses alami. Namun pencemaran terutama mengacu pada polutan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Lisen adalah gabungan bakteri atau cyanobacterium dan alga simbiotik. Sebagian besar dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang keras. Lisen adalah salah satu tumbuhan seperti kerak, sehingga disebut lumut kerak, tumbuhan lebat pada pohon, batu, dan tanah kosong. Lisen sangat sensitif terhadap polusi H2 dan S di udara. Lisen sangat sensitif terhadap polusi asam sulfat di udara. Karena lisen tidak memiliki akar, mereka menyerap banyak bahan makanan langsung dari udara dan uap air di tempat mereka bertinggal. Hal ini membuat mereka sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan, terutama polusi udara, sehingga lisen dapat digunakan sebagai bioindikator. Bryophyta. Bryophyta adalah tumbuhan yang tidak memiliki sistem vaskular dan sederhana, baik secara morfologi maupun anatomis. Bryophyta tumbuh di berbagai habitat, terutama di tempat lembab, di tanah, batu, batang, dan ranting pohon, dan pada batang pohon yang telah jatuh. Bryophyta digunakan sebagai indikator yang dapat diandalkan dari polusi udara. Mereka dieksploitasi sebagai instrumen biometers untuk mengukur polusi udara fitotoksik. Ada dua kategori bryophyta sebagai respon terhadap polusi, yaitu sangat sensitif terhadap polusi dan menunjukkan gejala-gejala cedera yang terlihat bahkan di hadapan sejumlah kecil polutan. Ini berfungsi sebagai indikator yang baik tentang tingkat polusi dan juga sifat polutan. Kemudian ada bryophyta yang memiliki kapasitas untuk menyerap dan menyimpan polutan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi daripada yang diserap oleh kelompok tanaman lain. Analisis tanaman semacam itu memberi gambaran yang adil tentang tingkat pencemaran logam. Efek polutan pada bryophyta dan peran sebagai agen biomonitoring. Bryophyta yang menempati substrat tertentu tampak lebih sensitif terhadap polusi udara daripada yang lain. Bryophyta telah menghilang dari lingkungan industri perkotaan karena kepekaannya terhadap udara yang tercemar. Bioindikator mengacu pada semua organisme yang menggambarkan kualitas lingkungan atas dasar perubahan morfologi, fisiologi, dan lain-lain, tetapi biomonitor memberikan informasi kualitatif serta kuantitatif. Penggunaan organisme sebagai monitor lingkungan dikenal sebagai biomonitoring, dan organisme yang digunakan sebagai biomonitor atau indikator. Selanjutnya ada Pteridophyta. Pteridophyta adalah salah satu perintis biodiversitas. Keanekaragaman hayati mereka telah ditunjukkan untuk memprediksi kekayaan spesies secara keseluruhan. Spora Pteridophyta memungkinkan mereka menjadi pionir di habitat asli yang terisolasi dari yang lainnya. Oleh karena itu, distribusi mereka erat mencerminkan kondisi habitat abiotik. Pteridophyta merupakan kelompok paku-pakuan yang merupakan indikator positif dari integritas hutan. Kelompok tumbuhan ini ada di mana-mana dan memiliki kombinasi atribut yang menguntungkan untuk studi bioindikator. Yang pertama, sebagian besar herbivora, vertebrata, atau serangga menghindarinya. Yang kedua, mereka tidak memiliki mekanisme penyerbukan biotik atau zooxanthellae. Akhirnya, spora Pteridophyta memungkinkan mereka menjadi pionir di habitat asli yang terisolasi oleh makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, distribusi mereka erat mencerminkan kondisi habitat yang abiotik, memfasilitasi analisis pola kelompok taksa lainnya. Pteridophyta merupakan salah satu perintis biodiversitas. Keanekaragaman hayati mereka telah ditunjukkan untuk memprediksi kekayaan spesies secara keseluruhan.
Tumbuhan tingkat tinggi. Tanaman mengembangkan gejala atau pertumbuhan abnormal. Munculnya gejala atau pertumbuhan abnormal seperti itu merupakan indikator yang baik tentang bahaya pencemaran lingkungan pada manusia. Tumbuhan tidak dapat memilih dan memindahkan tempat tinggal seperti makhluk hidup lainnya, yaitu hewan. Dengan demikian menjalani hidupnya dengan menanggapi lingkungan sekitarnya. Tanaman mengembangkan gejala atau pertumbuhan abnormal. Munculnya gejala atau pertumbuhan abnormal semacam itu merupakan indikator yang baik. Sejumlah polutan udara seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, ozon, nitrat, peroksikarat, halogen, dan hujan asam dapat merusak tumbuhan. Oleh karena itu, tumbuhan menawarkan sistem alarm atau peringatan dini yang sangat baik untuk mendeteksi keberadaan konsentrasi polutan udara yang berlebihan dan sering memberikan bukti pertama bahwa udara tercemar atau kotor. Respon tumbuhan, terutama gejala daun yang khas, telah lama digunakan sebagai indikator polutan udara. Selain itu, jumlah akumulasi logam juga telah digunakan sebagai bioindikator. Prinsip dasar pemantauan polutan udara menggunakan tumbuhan adalah menggunakan efek biologis mereka untuk polutan udara. Dapat dikatakan, gejala kerusakan organ tumbuhan, terutama daun, berkaitan dengan jenis, konsentrasi, dan waktu. Pengontakan polutan situasi polusi udara, khususnya jenis-jenis polutan udara, dapat dievaluasi melalui jenis tumbuhan yang terluka atau mengalami kerusakan dan menunjukkan gejala-gejala tertentu. Polutan yang berasal dari udara memasuki tumbuhan melalui stomata daun. Daun adalah bagian penting dari tumbuhan dan merupakan organ utama untuk fotosintesis dan transpirasi. Polutan udara secara langsung dapat merusak daun. Bentuk reaksi tumbuhan terhadap polutan udara teramati meningkat sejalan dengan peningkatan akumulasi polutan. Pada tingkat paparan polutan yang rendah, belum ditemukan adanya tanda kerusakan secara signifikan bisa diamati. Bahkan tumbuhan dapat memanfaatkan polutan pada konsentrasi rendah sebagai bahan nutrisi untuk pertumbuhan dan meningkatkan proses biologis tertentu. Pengamatan kerusakan tumbuhan dapat dilakukan melalui pengamatan langsung atau visual terhadap gejala nekrotik, gejala kematian atau kerusakan daun serta organ lain pada tumbuhan. Terhadap gejala nekrotik atau gejala kematian pada daun serta organ lain pada tumbuhan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.